Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Febriani Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Andani Nur, Adinda Dipa Humaira, Wiwit Nurul Aulia, dan saya sendiri Elvira Rapida Ajija akan memaparkan mengenai Society 5.0, keberlanjutan dari revolusi industri 4.0 dalam perspektif hubungan manusia dan teknologi. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Adinda Dipa Humaira. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian Society 5.0. Teknologi dan pikiran manusia layaknya perlombaan yang saling susul-menyusul dan berebut untuk menjadi yang terdepan. Belum seluruh masyarakat Indonesia memahami dan mengaplikasikan teknologi revolusi 4.0. Kini kita sudah dihadapkan dengan perkembangan era Society 5.0. Lalu, apa sebenarnya Society 5.0 itu? Society 5.0 merupakan suatu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Society 5.0 dimulai dari Society 1.0 yang didefinisikan sebagai kelompok-kelompok manusia yang berburu dan berkumpul dalam hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Society 2.0 merupakan sekelompok manusia yang mulai hidup berdasarkan budidaya pertanian. Society 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri yang memungkinkan produksi besar-besaran. Selanjutnya ada Society 4.0 adalah masyarakat informasi yang mewujudkan peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi dalam perubahan ini. Pada era ini, masyarakat bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Dan saat ini, fase baru yang sedang terjadi adalah Society 5.0, yaitu sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan berbasis teknologi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, Andani bisa di next. Oke. Society 5.0 muncul sebagai keberlanjutan dari revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 dianggap berpotensi mendegrasi peranan manusia karena dalam revolusi industri 4.0 ini, pemanfaatan Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, mesin dan robot yang akhirnya banyak menggantikan posisi dan tenaga manusia dalam kehidupan. Nah, akibat adanya revolusi industri 4.0 memberikan dampak negatif berupa tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan, dan untuk mengurangi dampak negatif dan sekaligus mengoptimalkan manfaat revolusi industri 4.0, seorang kabinet Jepang dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima pada tahun 2016, yaitu Yuko Harayama, mencetuskan atau menawarkan sebuah konsep masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Nah, Society 5.0 merupakan sebuah konsep di mana pengembangan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik yang berbeda dengan revolusi industri 4.0, di mana teknologi yang dikembangkan berorientasi pada produktivitas proses bisnis. Secara sederhana, Society 5.0 memfokuskan aspek apapun yang terpusat pada manusia. Artinya, teknologi yang ada akan digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya konsep Society 5.0, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif teknologi robotik dan artificial intelligence agar tidak menguasai kehidupan manusia tanpa kontrol yang memadai. Namun, manusialah aktor yang menguasai dan mengendalikan teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja Society 5.0 yang akan dijelaskan oleh Ahmad Andani Nur. Ya, baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cara kerja Society 5.0.
Pada Society 5.0, teknologi AI dan IoT berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisis data yang bersumber pada manusia itu sendiri, melalui sensor fisik atau berupa data pada manusia itu sendiri, lalu mengumpanbalikan data yang telah diproses oleh AI dan IoT kembali ke manusia dalam bentuk fisik. Berikut contohnya yang pertama yaitu Society 5.0 dalam bidang distribusi atau drone delivery. Teknologi Society ini akan memungkinkan kemudahan dalam pengiriman barang yang kita pesan melalui pesanan secara online. Pesanan kita akan sampai dengan sangat cepat dan tepat sasaran dengan bantuan AI dan IoT. Karena sistem AI akan mengontrol drone untuk mengirimkan pesanan sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat. Contoh yang kedua yaitu Society 5.0 pada rumah pintar atau home automation. Konsep rumah pintar dapat terlaksana dengan bantuan teknologi IoT dan teknologi AI. Konsep rumah pintar dapat diaplikasikan pada peralatan elektronik dengan menghubungkan semua peralatan elektronik dengan IoT dan memprosesnya dengan AI, sehingga sebagai contoh Anda bisa menyalakan lampu teras menggunakan kontrol suara, atau ketika Anda merasa bosan dengan menu sarapan di pagi hari, Anda bisa meminta saran menu sarapan langsung dengan perintah suara, lalu AI dan IoT akan memproses data dan memberikan saran sarapan yang terenak. Nah, jika kita melihat cara kerja ini, tentunya akan sangat mempermudah pekerjaan dan kehidupan manusia. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiwit Nurul Aulia. Baik, selanjutnya ada solusi menghadapi Society 5.0. Dalam menghadapi Society 5.0, masyarakat harus siap beradaptasi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. 3 kemampuan utamanya adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, kemampuan berpikir secara kritis, dan kemampuan untuk berkreasi. Manusia dituntut untuk lebih menghasilkan solusi dalam memenuhi cepat kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi serta menciptakan inovasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya. Manusia di era ini harus mampu bersikap dan berpikir maju. Selain itu, hal yang terpenting dalam menghadapi era Society 5.0 ini adalah kemampuan berpikir secara kritis. Karena menurut Forbes tahun 2018, kemampuan berpikir kritis merupakan satu dari 7 kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence AI dan robot sejenisnya. Secanggih apapun teknologi, manusia akan selalu lebih unggul dalam hal berpikir kritis. Penyebaran informasi yang sangat bebas dan mudah diakses mengharuskan masyarakat untuk mampu memilah informasi yang diterima secara kritis agar seseorang tidak dengan mudah termakan hoax, memperoleh informasi yang menyesatkan, dan sebagainya. Sehingga dalam menghadapi Society 5.0, dunia pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM agar menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kritis. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.